warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dalam rangka penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk dapat hadir pada acara ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai saja acara kita pada siang hari ini dalam kegiatan penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Alias. Sebelumnya, pertama sekali kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ribos selaku pengawas gugus 4 dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara hari ini. Adapun kegiatan pertama, mungkin ada sedikit kata sambutan dari Ibu terhadap kegiatan kita hari ini, yaitu penyebaran budaya positif. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Semuanya diharapkan hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Pada siang ini setelah Ibu melaksanakan K3S dan kawan-kawan yang lain, Ibu sempat melaksanakan KKG di SD 25 Pengamiran, maka kita bersyukur kepada Allah kita berada di sini dalam keadaan sehat. Walaupun Ibu agak serak-serak basah sedikit karena flu, itu biasa karena cuaca. Seterusnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita bersyukur mengingat beliau siang dan malam untuk keberkahan hidup kita bersama. Kepada Ibu yang sangat-sangat saya hormati, khususnya kepada Pak John alias CGP, saya sebagai pengawas sekolah binaan sangat berharap sekali Pak John selalu melaksanakan program CGP ini, berharap lulus dengan terbaik. Nah, Bu Pipi dan Pak John nantilah calon-calon pengganti Ibu pengawas sekarang, Bu Ribos, yang nantinya kalau sudah pensiun Bu Ribos, Bu Pipi dan Pak John harus maju menjadi kepala sekolah dan harus maju menjadi pengawas. Salah satu yang telah lulus jadi kepala sekolah dan pengawas Bu Feni. Sayang karena peraturan dari kementerian, beliau belum menikmati jadi kepala sekolah,
ternyata beliau ikut tes pengawas lulus juga. Itu suatu keberkahan bagi Ibu Penny kita yang di SD 37. Beliau lulus jadi kepala. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada kegiatan pagi menjelang siang ini, dapat kita berkumpul di ruangan yang kecil, yang agak panas tapi tetap sejuk. Pada selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Gugus 4, Ibu Ribesita, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini yang telah menghadiri kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif oleh guru penggerak. Kemudian kepada rekan-rekan teman sejawat, terima kasih juga telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendengarkan penyampaian saya tentang penyebaran budaya positif di sekolah. Langkah awal pertama mungkin kita sudah mengetahui tidak asing lagi yang katanya budaya positif ini. Jadi ini kemarin sedikit perkenalan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Kami di CGP Angkatan 11 ini difasilitatori oleh Ibu Yayu Rahayu MPD, kemudian pengajar prakteknya Ibu Erika Prima Hendra SPDGR yang berasal dari SMP 24 Padang. Dalam kegiatan penyebaran budaya positif ini, adapun tujuan dan capaian pembelajaran materinya hari ini adalah memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan motivasi eksternal, keyakinan lakukan pada hari ini, kemudian nanti bagaimana penerapannya di kelas kita atau sekolah kita masing-masing. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma kita mulai merubah paradigma kita, ya, dari biasanya yang dari terpusat kepada guru, sekarang kita berfokus kepada berdiferensiasi. Nah, sekarang saya pengen breaking sedikit. Sekarang saya mau melibatkan Bapak Ibu semua. Pertama sekali kita bagi 2 kelompok, ya, atau teman sebangku, samping bangku aja. Sekarang Bapak Ibu pikirkan sesuatu hal yang berharga menurut Ibu, kemudian letakkan di tangan awak, lalu genggam. Nah, Bapak Ibu pikirkan yang berharga menurut awak, genggam di tangan awak. Kemudian teman sebelah, yang teman sebelahnya tolong berbagai upaya untuk meminta itu. Apa yang terjadi? Bisa coba Ibu lakukan sekarang. Ambil di awak, letakkan sesuatu yang berharga di tangan awak, kemudian orang sebelah awak berupaya untuk yang berharga pun bisa ada awak gapean. Bisa ada? Coba. Berbagai, silahkan dengan cara apapun supaya jangan.
Bisa disogok. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Ini kayak perumpamaan kita mempunyai sesuatu barang yang sangat berharga sekali. Kemudian ada teman kita di sebelah minta itu, bagaimana caranya? Apakah dia mau mengasihkan atau gimana hasilnya? Bagaimana hasilnya tadi? Jadi intinya di sini kontrol diri itu ada pada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu intinya di sini Bapak Ibu, breakingnya bahwasanya awak kok tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian atau keinginan untuk bertahan hidup, ya, tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di lingkungannya, diperdulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kita penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang ketiga, keempat adalah kebebasan. Manusia itu memiliki kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, posisi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, yaitu bermain. Ini kalau kita aplikasikan kepada dunia pendidikan ke anak-anak kita butuh itu. Dia harus dapat itu. Jangan kita menjadi guru yang lama. Kita harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Kita ikuti perkembangan zamannya. Tanpa terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Kita simpan dulu ya. Ada yang bilang hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kita lihat, kita samakan jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu kalau dia bahkan itu adalah hukuman bagi anak. Untuk sekarang belum tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Kemudian karena udah banyak yang guru-guru kan takana masuk SD dulu, ibu main pok jo pangapus koreh itu ya. Itu pernah dulu bercerita seperti itu ya. Berarti kan kesan yang apa itu kan takana ada anak sampai dia nanti udah besar. Anak membenci kedisiplinan, gara-gara kita menghukum dia akan benci kedisiplinan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadangnya dek saking kesal, gua tinju di dia lah. Anaknya pergi ke WC tinju di dia. Karena kadang-kadang kan kalau kita belum mengkonfirmasi apa penyebabnya, dia merasa kalau dia tidak bersalah kecilnya, kita tudingnya bersalah. Nah, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dia tidak dihargai. Itu yang akan timbul bagi anak kita kalau kita menerapkan yang namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini konsekuensi kalau kita melakukannya, membuang air,
di tempat yang ramai, tentu kita konsekuensinya kita harus bersihkannya kembali. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau konsekuensi ini kita lakukan, kita akan melihat anak itu dia tidak akan melakukan namanya dendam atau tidak teringat oleh mereka. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita berada pada posisi hukuman, berarti kita seorang pendidik adalah pendidik yang gagal. Tapi kalau kita berada pada posisi konsekuensi atau restitusi, kita sudah melakukan namanya pendidikan yang berhasil, identitas. Nah, kalau masih terdapat seperti ini, murid dan anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan mengatakan negatif atau membayar impas kesalahan karena ucapan-ucapan negatif pada anak. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Itu akan terjadi pada murid kita. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau posisinya seperti itu kita gagal. Nah, identitas itu sukses, disiplin kalau kita menerapkan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru. Inilah kita sekarang. Nah, mau bertanya Bapak Ibu, di mana letak posisi kita kini? Di bagian nomor berapa? Nanti kita lihat ya, kalau di mana apanya, apa yang itu penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di manakah posisi kita sekarang? Apa betul sekarang posisi kita di situ? Sekarang di keadaan nyatanya gitu. Ini kan posisi 5, posisi kontrol awak kontrol 5 gitu ya. Kalau kita merasa masih berada dalam posisi menghukum, berarti kita gagal menjadi seorang guru. Inilah kalau ini ada kasus ya, Adi yang terlambat di sekolah. Kalau kita seorang posisi penghukum, nada suara kita tuh tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghadap. Kalau kita melakukan hal ini, berarti kita masih dalam seorang guru hukum. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ini kalau ini bukan kata saya, ini riset dari seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, kalau posisi kita penghukum, ini dia. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Ada di sini masih ada. Nada lewat. Kemudian kita masuk pembuat merasa bersalah. Apa itu? Nada suara memelas, halus sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Apa contoh katanya? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kemudian bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Lah, murid akan merasa bersalah. Kan kita tegur seperti itu kan, dia berarti lah mama ibu kayaknya memelas kita ke sama anak itu merasa bersalah, dia ada rasa bersalah sama dirinya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam pada rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, ya.
di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau guru akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Nah, apa biasanya kata-katanya? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum. Bagaimana tanggapan murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini teman sudah masuk posisi kontrol teman. Sudah. Kemudian yang lanjutnya pemantau. Itu posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Ini percakapannya, contoh percakapannya. Guru, Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kalau bahasa seperti ini kita adukan sama anak, apakah anak itu akan memberontak lagi? Ya? Kemudian hasilnya jelas, murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar ya. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini dia manajer ya. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, bukannya. Kemudian kita masuk lagi contoh lain dari posisi kontrol guru. Ini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kan kini banyak yang kita hadapi ini ya, yang tidak mengerjakan tugas dengan PR. Adakah kita menggunakan penghukum hal seperti ini lagi? Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Tidak ada lagi. Kemudian pembuat merasa bersalah kesekian kali ya Pak Kecean. Kamu tidak ya ngarati melanggar ya tadoi. Adakah para bahasa ini yang akan kita keluarkan? Kemudian lagi contoh, kemudian inilah posisi teman. Ayo dong kamu kerjakan tugas, nanti kalau sudah selesai kita main games. Itu aja sebagai seorang teman ya nak. Kemudian sebagai seorang pemantau, guru itu sebagai seorang pemantau. Kamu sudah melakukan salah dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Berarti awak suruhnya menyelesaikan tugasnya itu balik. Jangan keluarkan kata-kata yang menghukum dia. Mungkin ya itulah, kita harus menyadari problemnya anak ini kan banyak dari rumah ya, sehingga pantauan dari rumah itu agak kurang. Lanjut, inilah posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Oh balikan kayak nak tuh balik caranya yang ampuh. Nah sekarang Ambo bertanya sama Bapak Ibu Li, kalau kata-kata ini posisi kontrol kita di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Nah, betul ya. Kemudian yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Ini lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer? Hah? Manajer ya. Kalau Iko, ayo lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Kalau Iko, jadi pemantau. Nah, inilah posisi 5 posisi kontrol guru.
Apabila kita masih berada pada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, berarti kita menjadi guru yang gagal. Nah, kalau kita sudah berada di posisi teman pemantau, berarti kita sudah berhasil atau sukses. Kalau kita sudah berada posisi manajer, berarti kita sudah bisa mengontrol diri kita sebagai seorang guru. Mungkin nggak kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Guru berkata, ya, kalau nya penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi menghukum. Nah, dari hal yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas, ya. Ini saling berkaitan nanti ya Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Nah, ada pertanyaan seperti ini, mengapa tidak peraturan kelas? Ya, kita bisa melihat mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, mengapa kita memiliki 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri manusia itu sendiri, ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, keyakinan yang datang dari dirinya, bukan paksaan. Itu yang dikatakan keyakinan. Nah, kita lihat ya, apakah ini termasuk, kalau ini contoh peraturannya. Nah, apa yang berkaitan keyakinan kelas yang kita masuk keyakinan kelasnya? Misalnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan ada peraturan. Apakah keyakinan kelasnya itu? Bergantian atau menunggu giliran? Antri. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita lihat. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelas yang kita buat adalah seperti tanggung jawab. Bu, saya di keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi mengerti tanggung jawab itu apa? Bahasanya kalau dia memang mengambil barang sesuatu harus dikembalikan ke tempatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ajarkan pada mereka bahwa mengganggu orang lain itu adalah kita harus menghormati privasi orang lain. Nah, dengan ikut keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Bentuk peraturannya ikut dilarang ganggu orang lain. Tapi keyakinan kelasnya ikut. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen ya. Berarti mengajarkan anak dulu untuk tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan dan kehormatan orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain. Atau ada anak kita berbuat masalah, kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Itu hasil akhirnya nanti. Nah, menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Segitiga restitusi itu adalah yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kalau anak kita misalnya ada bermasalah, bacakaknya atau terlambat datang ke sekolah, kita lakukan identifikasi dengan menggunakan segitiga restitusi agar anak ini tidak lagi mengulangi apa yang mereka lakukan.
kalau kita terapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita tentang anak yang bandel atau yang tidak yang melanggar disiplin, hasilnya menurut penelitian itu akan berubah drastis. Jadi apa langkah yang kita lakukan pada saat kita menyelesaikan masalah anak? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nyolah tahunya terlambat, lah tahunya bercakap atau apa. Dengan mengadakan kegiatan menstabilkan identitas itu, dia merasa dirinya ndak apa doh gitu, ndak dipojokkan, ndak disalahkan. Apa perkataan seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan segitiga restitusi ini dalam menstabilkan identitas? Yang pertama adalah kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nanti lanjutannya apa lagi? Tapi awal perkataannya untuk menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu contoh kita dalam menstabilkan identitas anak dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian masuk kepada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need-nya adalah apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun, dan survival, atau 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Punya kekuatan, kebebasan, cinta, ya. Nah, guru berkata dalam keadaan validasi itu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah salah satu perkataan yang kita beri untuk mengkonfirmasi anak kita dalam kalau dia bermasalah. Tidak lagi yang namanya menunjuk, menghukum, dan apa. Kita menggunakan penyelesaian masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang tahap akhirnya adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada mereka itu, ya. Setelah kita kalau laki tobe keyakinan kelas tadi itu, baru bisa kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, nanti kita balikkan kepada anak bahwasanya apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Balikan kayaknya balik. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itulah cara kita menyelesaikan permasalahan anak, ya, datang terlambat atau berbuat tidak mengerjakan PR, berkelahi, dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga kepercayaan dirinya kembali datang. Dia tidak merasa dihukum, merasa tidak seperti ditinggalkan. Nah, dari disiplin positif tadi. Nah, teori kontrol dan teori pilihan ini menurut Dr. William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Awak tidak bisa mengontrol orang lain, yang mengontrol diri awak itu hanya awak kita sendiri. Maka makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi muaranya terakhir nanti kebutuhan dasar manusia ini. Jadi inilah
disiplin positif yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Saya berbagi ini untuk Bapak Ibu semua untuk mulai menggerakkan agar kita di luar dari 5 posisi kontrol tadi. Kita harus bisa menjadi seorang manajer di kelas kita masing-masing, sehingga pembelajaran itu anak tuh akan tertarik datang ke sekolah. Kalau kita merepet-repet setarwi, anak tuh akan merasa bosan, dia tidak akan tertarik, tidak ada rasa tertarik dia datang ke sekolah, ke kelas kita. Jadi Bapak Ibu, dari awal sampai akhir tadi saya menyampaikan tentang disiplin positif yang kita sebarkan di sekolah kita, mulai dari paradigma pembelajaran yang berdiferensiasi, disiplin positif. Demikianlah Bapak Ibu atas penyampaiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada yang bertanya silakan, ada sesi diskusinya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, tadi ada masuk konsekuensi. Kalau kita bahas itu ya, 10 menit di bidang PJOK mengelilingi lapangan si anak. Itu adalah masuk konsekuensi di sana. Kalau saya itu termasuk apakah itu tidak hukuman? PJOK saya nggak tahu juga situ. Seharusnya itu saya hukuman Bu Yau. Itu kan konsekuensi yang terakhir. Kenapa begitu? Saya minta jelaskan. Oh ya kan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Itu masuk konsekuensi. Kalau masuk saya itu, kalau tindakan guru itu apakah tidak hukuman? Walaupun itu di bidang PJOK. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Pertanyaannya bagus sekali Bu Yanti tentang diskusi kita tentang pemahaman perilaku guru, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kita bahas bahwasanya tindakan tersebut adalah konsekuensi. Mungkin ada sedikit rancu dari kalimat tadi, perilaku yang dilakukan itu menurut Bu Yanti termasuk kepada hukuman, bukan konsekuensi. Itu kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah pemahaman Bu Yanti ini sama atau berbeda? Mungkin ada yang bisa menjelaskan pada Ibu Tuti. Sesuai dengan pernyataan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Bisa saja ini sudah ada kesepakatan sebelum dilakukan. Kalau tidak ada kesepakatan bisa jatuhnya kepada hukuman. Tapi kalau sebelum pelajar ini sudah ada sebelumnya kesepakatan antara guru dengan murid bahwa bagi yang terlambat untuk pelajaran POK disuruh ke lapangan 2 kali. Berarti ada kesepakatan sebelumnya. Kalau tidak ada kesepakatan memang jatuhnya kepada hukuman. Mungkin itu pendapat kami, atau ada lagi Bapak Ibu yang lain yang bisa menjelaskan. Silakan Pak John sendiri. Terima kasih Bu Tuti penjelasannya. Berarti kata Bu Tuti, berarti ada keyakinan kelas pada pembelajaran PJOK sebelumnya. Makanya dikatakan konsekuensi. Jadi ada pendapat dari Ibu Rimos. Silakan Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sependapat dengan Ibu Tuti. Makanya sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, setiap kelas itu harus membuat kesepakatan kelas.
atau kecil-kecil awak dulu tata tertib kelas. Nanti inilah berubah juga kesepakatan kelas. Kita sepakati bersama anak-anak. Di seandainya ada seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket ini, kita sepakati dengan anak-anak apakah setuju atau tidak. Bisa juga berbentuk hukuman, tapi kita berikan dalam bentuk yang lain. Jadi konsekuensi itu harus kita sepakati dengan anak. Kalau hukuman itu bisa berbeda-beda. Mungkin yang satu lari, mungkin yang satu lagi jongkok, mungkin yang satu lagi membersihkan kamar mandi. Berdiferensiasi kecepatan apa? Sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau rasanya olahraga itu untuk menyegarkan dirinya, silahkan. Tapi kalau rasanya olahraga itu untuk menyiksa dirinya, jangan. Ya, inilah itu hukuman dengan konsekuensi. Ya Pak Jan, silakan jelaskan kembali oleh Pak Jan. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas masukan atau diskusi kita hari ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, itu dikatakan adalah sebuah konsekuensi. Ya, karena dalam kegiatan itu sudah disampaikan tadi sama Ibu pengawas sama Bu Tuti, sebelum kegiatan apa itu kan kita sudah melakukan yang namanya membuat kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas ya. Kemudian itu masing-masing guru bidang studi itu melakukan itu ya, kesepakatan kelas yang kalau dia masuk di kelas itu apa yang kita sepakati bersama. Nah, mungkin dalam kegiatan ini dia datangnya terlambat, maka dia tidak jatuhnya hukuman, dia akan konsekuensi secara spontan dia akan melakukan apa yang telah disepakati kita di kelas, seperti itu. Jadi kalau hukuman itu berarti kan jatuhnya dari awak, tidak dari anak itu sendiri dong. Disampaikan oleh Bapak Joni Alias. Baiklah kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.